Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman beserta ayah dan bunda di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu kewajiban dan hakku. Kita masih dalam subtema 2, yaitu peranku di sekolah. Dan sudah pada pembelajaran kelima. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik teman-teman, sudah siap untuk belajar? Oke, kita mulai ya. Nah, teman-teman, pada pembelajaran hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui kegiatan telaah, siswa dapat memahami pentingnya menghormati orang lain sebagai bentuk kewajiban di sekolah dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan eksplorasi, siswa dapat menentukan masalah dan menuliskan kalimat saran dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan Ayo Merumuskan, siswa dapat menentukan peta pikiran tentang saran menghormati orang yang sedang berbicara dengan tepat. Dan yang keempat, melalui kegiatan merumuskan, siswa dapat menentukan soal kemungkinan variasi selisih bilangan dengan tepat. Nah, teman-teman, sudah tahu ya pembelajaran kita hari ini memiliki 4 tujuan pembelajaran. Oke, kita mulai yang pertama teman-teman. Di slide selanjutnya. Nah, teman-teman, ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Ya, benar sekali. Kita lihat jawabannya ya. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan atau kita terima. Hak ini akan kita peroleh jika kewajiban sudah dilaksanakan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi teman-teman harus ingat bahwa hak ini adalah yang kita dapatkan atau kita terima. Sedangkan kewajiban ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan, teman-teman. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang hak dan kewajiban sebagai siswa. Ada yang masih ingat? Oke, kita sama-sama mengingat kembali apa saja kewajiban dan hak siswa di sekolah ya. Di sini Bunda sudah punya 2 lingkaran, teman-teman. Lingkaran pertama yaitu lingkaran kewajiban siswa di sekolah, dan lingkaran kedua yaitu hak siswa di sekolah. Nah, di sini Bunda mempunyai beberapa poin-poin, teman-teman. Nanti teman-teman menarik garis, termasuk poin manakah antara kewajiban dan hak. Oke, di sini ada 8 poin, teman-teman. Oke, kita baca sama-sama ya. Poin pertama yaitu mendapatkan kasih sayang guru dan teman. Lalu ada bermain dengan rukun, saling menghargai dan membantu, bertanya dan mengeluarkan pendapat, menaati peraturan yang ada di sekolah, menikmati lingkungan yang bersih, mendapatkan ilmu dan nilai, dan menghormati guru dan menyayangi teman. Coba Bunda mau tanya, kira-kira mendapatkan kasih sayang guru dan teman ini termasuk hak atau kewajiban? Ingat ya, ada kata depannya mendapatkan. Berarti apa teman-teman? Betul sekali. Jawabannya adalah hak siswa di sekolah yaitu mendapatkan kasih sayang guru dan teman. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Bermain dengan rukun. Termasuk kewajiban atau hak teman-teman? Kira-kira bermain dengan rukun ini hal yang kita dapatkan atau kita lakukan? Betul sekali teman-teman. Hal yang kita lakukan yaitu termasuk dalam kewajiban.
Oke, lanjut. Saling menghargai dan membantu. Kira-kira termasuk kewajiban atau hak, teman-teman? Betul sekali, teman-teman. Kewajiban, karena ini harus dilakukan ya. Oke. Poin keempat, bertanya dan mengeluarkan pendapat. Ini termasuk kewajiban atau hak? Betul sekali, ini adalah hak teman-teman. Ini hak teman-teman untuk bertanya dan mengeluarkan pendapat di sekolah. Kita lanjut. Menaati peraturan yang ada di sekolah. Ini termasuk kewajiban atau hak? Benar, ini adalah kewajiban karena harus dilakukan. Lanjut, menikmati lingkungan yang bersih termasuk hak atau kewajiban? Menikmati berarti itu sudah kita dapatkan, teman-teman. Apa kira-kira? Ayo. Ya, benar. Hak siswa di sekolah. Poin selanjutnya, mendapatkan ilmu dan nilai termasuk apa? Termasuk hak, betul sekali. Yang terakhir, teman-teman, menghormati guru dan menyayangi teman termasuk kewajiban atau hak? Betul sekali, Masya Allah teman-teman. Ini jawabannya adalah kewajiban. Teman-teman, alhamdulillah ternyata teman-teman masih mengingat dengan baik apa yang sudah dipelajari pada hari sebelumnya ya. Oke, teman-teman harus ingat antara hak dan kewajiban siswa di sekolah ini harus dilaksanakan dengan seimbang. Dalam melaksanakan kewajiban dan hak, itu harus dilaksanakan dengan seimbang ya teman-teman. Ini sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman. Bunda bangga teman-teman masih mengingat dengan baik. Oke, kita lanjut ya. Nah teman-teman, coba perhatikan ini. Ini adalah gambar di sebuah kelas di mana Bu Guru sedang menjelaskan materi, kemudian ada dua orang yang sedang mengobrol, yaitu ada Tigor dan juga Jono, teman-teman. Ini judulnya adalah saling menghormati. Ini ada di buku teman-teman halaman 82 ya. Oke teman-teman, Bunda bacakan dulu ya. Pada suatu hari, ibu guru sedang menjelaskan tugas yang akan dikerjakan siswa secara berkelompok. Saat itu, siswa duduk berkelompok dan mendengarkan penjelasan ibu guru. Akan tetapi, Tigor tidak mendengarkan penjelasan ibu guru. Tigor asyik mengobrol bersama Jono tentang mainan yang baru dibelikan oleh ayah Tigor kemarin. Ibu guru menegur Tigor dan Jono agar tidak mengobrol saat ibu guru sedang berbicara. Saat akan mengerjakan tugas, Tigor dan Jono tampak kebingungan karena mereka tidak mendengarkan penjelasan ibu guru. Hingga saat tugas dikumpulkan, tugas Tigor dan Jono belum juga selesai. Akhirnya, nilai tugas mereka berdua kurang bagus. Itulah akibatnya jika tidak mendengarkan ibu guru saat menjelaskan tugas. Jika ada guru yang sedang berbicara di depan kelas, sebaiknya kita dengarkan. Semua siswa pun sebaiknya memperhatikan guru. Ibu guru akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Saat itulah siswa dapat berbicara. Begitulah seharusnya yang terjadi. Kita harus saling menghormati teman-teman. Nah, coba teman-teman. Dari gambar ini menunjukkan bahwa Tigor dan Jono sedang asyik sekali mengobrol, sedangkan ibu guru sedang berbicara di depan kelas menjelaskan tugas yang harus dikerjakan nanti. Coba teman-teman, apakah perilaku yang dilakukan oleh Tigor dan Jono ini merupakan perilaku yang menghormati orang yang sedang berbicara atau bukan teman-teman? Tentu bukan ya. Oke, teman-teman tidak boleh mencontoh apa yang dilakukan oleh Jono dan Tigor ya. Teman-teman, jika ada orang yang sedang berbicara, teman-teman harus menghormati. Teman-teman harus mendengarkan. Oke, tidak asyik mengobrol
sendiri. Nanti teman-teman tidak tahu apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Begitu. Nah, teman-teman, nih, seperti yang sudah Bunda katakan tadi, jika ada orang yang sedang berbicara, sebaiknya kita dengarkan. Tataplah wajahnya dan tidak memotong pembicaraannya. Berbicaralah ketika sudah diberikan kesempatan. Bicaralah menggunakan suara yang lembut dan bahasa yang sopan, teman-teman. Jadi, kita itu nggak boleh sambil teriak-teriak atau kita suaranya tinggi, itu nggak boleh. Jadi, suaranya itu harus yang lembut dan juga menggunakan bahasa yang sopan. Tidak boleh pakai bahasa sehari-hari di rumah gitu. Harus yang sopan. Dan juga ketika ada orang yang sedang berbicara, kita harus menatap wajahnya, teman-teman. Dan tidak boleh memotong pembicaraannya. Seperti contohnya Bunda sedang berbicara, kemudian teman-teman memotong, itu tidak boleh. Teman-teman boleh berbicara ketika Bunda sudah memberikan teman-teman kesempatan untuk berbicara, ataupun kita dengan sebutan lainnya itu bergantian, teman-teman. Ya. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan teladan mengenai adab berbicara dan mendengar. Beliau selalu mendengarkan dan memperlakukan orang lain dengan baik, sehingga orang selalu merasa diistimewakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, Bunda harap teman-teman bisa meneladani adab berbicara dan mendengar yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar orang-orang juga merasa senang dengan kita, teman-teman. Ketika mereka berbicara, kita dengarkan. Dan ketika kita berbicara dengan bahasa yang sopan dan juga suara yang lembut. Begitu. Baik, kita lanjut. Nah, teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman juga, teman-teman, di dalam Al-Quran, yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut, agar kita lebih banyak mendengar dibandingkan berbicara. Oleh karena itu, sebaiknya kita lebih banyak mendengar yang baik-baik dibandingkan banyak berbicara untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, coba teman-teman periksa. Ada 2 telinga dan juga 1 mulut yang teman-teman miliki, kan? Iya, itu merupakan anugerah dari Allah, teman-teman. Itu juga Allah telah memberitahu teman-teman bahwa teman-teman itu harus lebih banyak mendengar hal-hal yang baik dibandingkan teman-teman berbicara hal-hal yang tidak baik, gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang Bunda memiliki contoh permasalahan, teman-teman. Contoh permasalahan. Yang tadi, seperti di gambar tadi, Tigor asyik mengobrol bersama Jono tentang mainan barunya ketika guru sedang berbicara. Kemudian Bunda memerlukan suatu saran, teman-teman. Kira-kira saran yang tepat itu apa untuk permasalahan tersebut? Kira-kira kita harus apa? Teman-teman ingat, saran itu harus diawali dengan kata apa? Benar, kata seharusnya atau sebaiknya. Betul sekali, hebat teman-teman. Coba, sekarang saran yang tepat itu apa, teman-teman? Oke, saran yang tepat ialah seharusnya Tigor dan Jono tidak mengobrol ketika guru sedang berbicara dan harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Nah, teman-teman bisa menentukan antara masalah dan saran seperti yang Bunda contohkan ini. Bisa ya, Bunda harap teman-teman bisa semua. Ketika teman-teman sudah menemukan suatu permasalahannya, kemudian teman-teman bisa memberikan sarannya dengan tidak lupa mengawali kalimatnya dengan kata seharusnya ataupun sebaiknya.
Itu menunjukkan saran ya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan dengan peta pikiran teman-teman. Di sini Bunda sudah menuliskan menghormati orang yang sedang berbicara. Nah, peta pikiran yang harus teman-teman lengkapi yaitu yang pertama adalah manfaat. Kira-kira manfaatnya apa teman-teman? Menghormati orang yang sedang berbicara. Ya benar, kita akan menambah ilmu. Kemudian apa lagi? Melatih sikap apa teman-teman ketika kita menghormati orang yang sedang berbicara itu? Melatih sikap kesopanan, apalagi menghormati, apalagi menghargai. Betul sekali teman-teman. Nah, Bunda sudah menuliskan di sini manfaat dari menghormati orang yang sedang berbicara, yaitu melatih sikap kesopanan, membantu seseorang lebih berkembang, lebih dewasa, dan lebih berpengetahuan. Betul sekali. Nah, peta pikiran yang kedua yaitu contohnya apa teman-teman menghormati orang yang sedang berbicara? Ya, betul. Mendengarkan, apalagi? Tidak memotong, betul sekali. Menatap wajahnya. Oke, kita lihat ya yang sudah Bunda tuliskan. Mendengarkan guru yang sedang menjelaskan materi. Tidak memotong pembicaraannya. Menatap wajahnya dan mendengarkan dengan baik orang yang sedang berbicara. Betul sekali teman-teman. Good job teman-teman, hebat. Masya Allah. Ternyata teman-teman mampu mengingat dengan baik apa yang sudah Bunda jelaskan di slide sebelumnya. Oke, kita lanjut ya. Kolom ketiga yaitu cara memberi saran. Ayo teman-teman, ada yang masih ingat bagaimana cara memberi saran? Ya, yang pertama harus apa? Diawali dengan kata sebaiknya atau seharusnya. Betul. Kemudian harus apa lagi teman-teman? Menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Betul sekali. Nada bicaranya harus seperti apa teman-teman? Harus lembut. Oke, kita lihat ya. Nah, diawali dengan kata seharusnya atau sebaiknya. Kemudian menggunakan suara yang lembut dan bahasa yang baik dan sopan. Yang ketiga, hindari kalimat menuduh atau menyindir. Atau teman-teman harus menggunakan kalimat-kalimat yang baik. Oke, teman-teman. Sekarang, Bunda punya soal cerita yang masih berkaitan dengan menghormati orang yang sedang berbicara. Yuk kita simak cerita berikut ya. Sekolah dasar terpadu memiliki jumlah peserta didik sebanyak 480 siswa. Saat upacara bendera, pembina upacara menyampaikan sebuah pidato. Ketika pembina upacara sedang berbicara, ada 25 siswa yang sedang asyik mengobrol. Berapakah siswa yang menghormati dan mendengarkan pidato yang disampaikan oleh pembina upacara? Nah, ayo kita hitung sama-sama ya teman-teman. Diingat angkanya. Jumlah siswanya adalah 480 siswa dan yang sedang asyik mengobrol ada 25 siswa. Kita hitung ya. Baik. Siswa yang mendengarkan sama dengan jumlah seluruh siswa dikurang dengan siswa yang asyik mengobrol. Jadi, siswa yang mendengarkan sama dengan tadi jumlah seluruh siswanya ada berapa? Ya, 480 siswa dikurang dengan yang asyik mengobrol ada berapa? Betul, ada 25 siswa. Jadi, siswa yang mendengarkan itu ada berapa teman-teman? 480 dikurang dengan 25 siswa sama dengan 455 siswa. Betul sekali. Jadi, siswa yang menghormati dan mendengarkan pidato pembina upacara sebanyak 455 siswa. Ini didapatkan dari hasil pengurangan antara jumlah seluruh siswa dengan siswa yang asyik mengobrol. Atau dapat dituliskan sebagai berikut teman-teman. 480 dikurangi 25 sama dengan
Betul sekali. Hebat, teman-teman. Kita lanjut. Nah, di sini Bunda punya kuis untuk teman-teman. Ayo kita selesaikan soal berikut dengan memilih angka yang tepat. Di sini ada 179, 287, 23, 137, 150, 157, 79, 22, 264, 57, dan 241. Oke. Di sini Bunda punya soalnya, teman-teman. Nah, kira-kira berapa dikurang berapa hasilnya adalah 57, teman-teman. Coba. Kira-kira angka yang mana yang tepat untuk mengisi dua kolom ini, teman-teman? Yang hasilnya nanti adalah 57. Oke, Bunda kasih satu clue ya. Di depan ini Bunda letakkan angka 79, teman-teman. Kira-kira angka yang di tengah ini adalah berapa, teman-teman? Oke, kita hitung sama-sama ya. Caranya adalah, karena sudah diketahui angka yang depan dan hasilnya, maka kita tinggal mengurangkan, teman-teman. 79 dikurangi dengan 57, hasilnya adalah berapa? Coba teman-teman hitung. 79 dikurangi 57. Hasilnya berapa, teman-teman? 22. Coba kita lihat ya, hasilnya adalah 22. Wah, ternyata betul, teman-teman. Hebat. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini angka-angkanya masih sama ya, teman-teman. Jadi Bunda cepatkan saja. Oke. Sekarang nih, dua kolom ini kira-kira diisi dengan angka berapa supaya hasilnya adalah 157, teman-teman. Bunda kasih clue lagi ya, 1. Oke, di sini Bunda tuliskan 22. Kira-kira harus diapain, teman-teman? Dikurang. Coba kita kurang ya. 157 dikurang 22 berapa, teman-teman? 135. Apakah ada angka 135 di sini? Tidak ada, berarti caranya bukan dikurang, teman-teman. Untuk yang kuis kedua ini, yaitu caranya adalah diapain? Ditambah, betul sekali. Kenapa harus ditambah? Karena angka yang di depan belum diketahui, teman-teman. Jadi harus ditambah. Kira-kira 157 ditambah 22, hasilnya adalah berapa? Berapa? Ya, betul. Berapa? Ada dua nih. Ada 179 dan ada 79. Yang mana yang betul, teman-teman? 179. Coba kita lihat. Masya Allah, ternyata betul, teman-teman. Hebat. Jadi, teman-teman ingat ya. Kalau yang diketahui yang ini dan yang ini, artinya harus ditambah untuk mendapatkan angka yang di depan. Tetapi kalau seperti soal yang pertama yang diketahui adalah yang di depan dan hasilnya untuk mencari yang di tengah ini maka harus dikurang. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal ketiga. Kita lanjut. Nah, sekarang hasilnya belum diketahui, teman-teman. Di sini Bunda mau menuliskan angka 287. Bunda ingin kurangi dengan berapa ya supaya hasilnya 150? Kira-kira ini gimana ya, teman-teman? Supaya hasilnya 150, 287 ini harus dikurang dengan berapa? Ayo, ada yang tahu? Yang belakangnya 7, Bun. Oke, kita cari yang belakangnya 7. Coba, 287 dikurang 157 berapa? 130, teman-teman. Coba, 287 dikurang 57 berapa?
230. Masih belum tepat. Oh, ada lagi yang belakangnya 7. Oke, 287 dikurang 137 berapa, teman-teman? 150. Coba kita buktikan. Apakah benar jawabannya adalah 137? Wah, ternyata benar. Good job, teman-teman. Hebat. Masya Allah. Sudah pandai sekali dalam menghitung ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Sepertinya masih ada satu lagi. Ah, benar, teman-teman. Masih ada satu lagi. Baik, kita kurangi lagi, teman-teman. Nah, sekarang 264 di angka depannya dikurang dengan berapa ya hasilnya? Oh, hasilnya belum diketahui. Jadi ini dikurang dengan 23. Kira-kira hasilnya berapa, teman-teman? Coba dihitung. Berapa? Yang belakangnya 1. Yang belakangnya 1 ada berapa ya? Oh, ternyata cuma 1, teman-teman. Hanya 241. Apakah betul hasilnya 241? Coba kita lihat ya. 1, 2, 3. Wah, Masya Allah. Ternyata hasilnya benar. 241. Jadi 264 dikurang 23 adalah 241. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua, teman-teman. Hebat sekali teman-teman ini. Dalam pengurangan sudah bisa ya. Oke, teman-teman. Wah, teman-teman, ternyata pembelajaran kita sudah selesai, teman-teman. Terima kasih banyak, teman-teman. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, teman-teman bisa langsung menghubungi Bunda Guru ya. Dan teman-teman selamat belajar dan selalu jaga kesehatan ya. Teman-teman tidak lupa untuk mengerjakan tugasnya. Hari ini hanya 2, teman-teman. Yaitu halaman 84 kegiatan 1 dan halaman 85 kegiatan 2 yang matematika ya, teman-teman. Oke, Bunda akhiri, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, teman-teman. Sampai bertemu lagi.